Selamat sore guys, balik lagi di YouTube channel Wisnu Megat. Kali ini kita mau nyobain motor shifter lagi seperti yang di video sebelumnya pernah kita cobain. Tapi ini motor yang berbeda, sama-sama tahun 2014. Mesinnya sama-sama 750cc juga, warna merah. Bedanya kalau yang lama itu belum ada paint bagian sini. Ini sudah di repaint sama owner sebelumnya. Terus juga dia beda kondisi odometer dan beda aksesorisnya juga. Jadi kalau yang ini dia shock belakangnya sudah pakai Öhlins dan dia pakai knalpot Acra slip on, masih ada katalisnya di dalam sini. Dan dia uniknya pakai shock depan berikut bracket dan rem depan punyanya Tuono. Jadi kalau secara penampilan dia lebih rendah sedikit dibanding sama aslinya, tapi secara performance nanti kita cobain gimana hasilnya. Uniknya motor ini adalah dia mesinnya pakai mesin V-twin 750cc 90 derajat khasnya Aprilia. Yang lucu, kalau kalian belum lihat video gue sebelumnya, kita bahas sedikit. Dia tuh mesinnya 750cc dengan torsi segini dan tenaganya segini. Gitu. Jadi ajib banget, dan dia lucunya ada 3 riding mode. Ada Sport, Range, sama Touring. Dan defaultnya dia modenya mode Sport. Jadi kalau kalian nyalain motornya pertama kali, yang langsung kepake itu mode Sportnya, alias mode paling jengatnya. Which means, menurut gue pribadi, Aprilia emang nyeting motor ini supaya jadi motor yang jengat banget gitu. By the way, ini gue pakai mic langsung dari Action Cam. Jadi mohon maaf kalau ada suara angin atau suara gue agak beda dibanding sama biasanya. By the way, motor ini odonya baru 9.000-an kilometer aja buat tahun 2014, lumayan kecil lah ya. Terus ada steering damper dari Öhlins juga, jadi lebih stabil di kecepatan tinggi. Jadi mesin 750cc V-twin 90 derajat. Yang riding mode-nya aja mode paling sangar, mode sport. Dan ada aksesoris tambahan yang menunjang performanya nanti. Kira-kira gimana sih rasanya? Langsung aja kita jump in ke motornya. So ini dia Aprilia Shifter 750 2014. Sedikit mengulang review kita yang waktu itu. Motor ini salah satu motor yang gue suka sekali karena dia super jerky dan teknologinya nggak banyak. Ada riding mode, ABS, nggak ada traction control, terus nggak ada cornering ABS dan lain-lain. Jadi gue sukanya dengan motor-motor seperti itu adalah lu bisa merasakan motornya dengan sepenuh hati. Sepenuh hati. Maksud gue bener-bener lu bisa ngerasain motornya itu pakai tangan lu gitu. Ketika lu putar throttle-nya itu langsung berasa mesinnya gitu. Nggak ada interupsi banyak selain memang riding mode tadi yang gue sebutin, dimana defaultnya adalah sport. Dan gue emang mostly nggak pernah ganti riding mode ke yang lain sih. Selama nyobain Shifter beberapa kali itu gue selalu pakai yang mode sport, karena buat gue ya motor jerky ya seharusnya sudah menjadi jerky sehari-hari ya sih. Kecuali kalau emang lagi hujan atau lagi capek, kitanya lagi kurang fit, atau touring mungkin butuh extra safety, baru biasanya ganti mode. One thing yang gue notice dari motor ini adalah dibanding sama unit kita yang sebelumnya, dibanding sama unit motor berat yang sebelumnya, dia posisi ridingnya sama, tapi seat height-nya berbeda karena dia kan pakai shock depan Tuono. Gue juga baru nyadar ternyata shock depan Tuono itu lebih pendek daripada si Shifter dibanding sama bawaannya gitu. Tapi di motor ini pas kita beli itu dia dapat shock aslinya, shock Shifter. Jadi kalau misalnya nanti customer kita beli, kita kasih juga pastinya shock asli dari Shifter-nya. Tapi one thing to note adalah motor ini lebih pendek dibanding sama Shifter standar gitu. Tapi somehow handlingnya juga jadi lebih enak karena mungkin lebih proper kali ya si shocknya ya buat kecepatan tinggi. Gue juga kurang tahu sih kalau Aprilia itu mikirnya gimana waktu setting shocknya Shifter sama Tuono. Tapi handlingnya slightly lebih enak sih, selain emang looks lebih bagus. Terus dia remnya, karena memang remnya pakai bawaan si Tuono juga, jadi lebih enak juga dibanding sama punya Shifter. Nah kalau ini gue hampir bisa hampir bisa emang yakin gitu, yakin dia ini lebih enak dibanding sama Shifter yang standar. Oh iya, satu hal yang gue notice dibanding sama Shifter di motor berat saya sebelumnya adalah yang unit ini jauh lebih tidak panas.
Kalau handling lebih baik ya, karena shock depan dan shock belakangnya ganti, udah pasti bedanya lumayan berasa. Tapi yang tidak diganti dan bedanya lumayan berasa adalah si panasnya, karena dia Aprilia Silver sebelumnya itu gue ngerasa panasnya sama aja kayak Tuono 1000, bener-bener kayak wah panas anjrit gitu loh. Kan dia ada speedometernya nih, emang nggak ada suhunya sih, speedometer itu cuman kayak bar gitu doang, tapi kayak keadaan 70% full dari bar itu si Silver yang sebelum ini tuh panas banget di pergelangan kaki lo. Tapi ini meskipun udah mau overheat, bahkan sudah nyala lampu indikatornya, buat gue masih panas-panasnya Italia aja, nggak yang sampai bikin kacau gitu. Jadi masih bisa ditoleransi lah. Kalau kalian bawa motor ini di lampu merah, jauh lebih pede dibanding sama Silver sebelumnya. Terus gue tadi sempat nyobain, jadi kondisinya udah mau overheat, udah mau panas. Terus gue matiin lampu merah. Maksud gue tahu nih lampu merah lama nih. Terus gue matiin kan. Gue pikir itu kan kalau lu bawa motor Italia agak-agak gambling ya. Dimana kalau lu bawa motor panas, kalau lu nggak matiin, dia suhunya naik terus. Tapi kalau lu matiin, dia berpotensi untuk nggak nyala karena ya Italia begitulah ya. Beda sama Jepang. Tapi tadi pas gue cobain, dia hampir overheat keadaannya sekali lagi, lampu merah dan baru merahnya. Jadi gue ada di barisan depan gitu di pertigaan tadi, lumayan lama. Terus akhirnya gue putuskan ya udah gue matiin deh nih motor mesinnya biar nggak overheat. Ternyata pas gue nyalain lagi sehat loh, nggak ada aneh-aneh kayak motor Jepang, bener-bener gampang banget. Biasanya kalau motor Italia, Aprilia, gue pernah nyobain sih di RSV4 sih. Di RSV4 yang generasi 11-12 sama generasi 15 tahun 2015an, dia agak susah nyala ketika udah panas sekali mesinnya. Tapi gue pun nyobain hal tersebut ke motor Italia nya, memang seperti itu. Ternyata motor Italia emang kalau udah panas tuh bukan gak bisa nyala ya, tapi agak susah gitu, agak lebih rewel dibanding sama mesin dalam keadaan dingin ataupun dalam keadaan sedang gitu. Tapi motor ini bener-bener kayak ya udah effortless banget starternya. Itu sih gue akhirnya kayak anjir, mesin sehat sih nih, motor sehat banget, kondisinya ajib banget dibanding Silver kita yang sebelumnya ya kan. Karena Motobras itu kan ada beberapa kali masukin Silver, kalau nggak salah ada 3 kali sama ini tuh. Dan gue juga sempat dengar Silver yang lain. Setelah gue cobain motor ini, gue merasa ya emang ini motornya sehat banget sih. Ini motornya kondisinya prima banget. Ramai sekali hari ini. By the way, sekarang tanggal merah 1 Mei. Jadi kalau ini diupload kemungkinan kayaknya tanggal entah 3 atau 2 Mei. Ini 1 Mei tanggal merah. Jadi orang-orang pada banyak keluar. Mudah-mudahan gak banyak demo ya. Jadi kita tetap lancar-lancar saja, tetap seru-seru saja. Gue suka sekali sih jerkinya itu loh kalau Silver. Aduh, gue dan tim Motobras lain itu sebenarnya torsi mania kan. Kalau kalian belum lama memfollow Motobras atau baru-baru ini tahu soal Motobras, kita tuh sebenarnya torsi mania. Kita tuh orang-orang suka motor torsi dibanding sama motor yang tenaganya gede di high RPM. Jadi mostly kita tuh motor-motornya motor-motor 2 silinder, 3 silinder atau 1 silinder. Selain memang dikenal dengan jual motor langka, kita juga jual motor yang jerky dan kita sangat suka sekali. Waduh, bener-bener instant torque banget. Gila sih. Kalau lo perhatiin nanti deh, kalau misalnya lagi kita berhenti atau lagi low speed,
si jarum takometernya itu tuh naik ke atasnya cepet banget. Nih kita cobain kali ya, gue geber dikit tuh. Gila banget throttle responnya ini. Jadi dulu tuh gue pikir Silver itu posisinya ada di bawah Tuono di kelasnya. Maksudnya di Aprilia, di Naked Aprilia. Gue pikir kayak, oh Tuono nih versi high end-nya gitu. Kalau Tuono, kayak kalau Silver tuh lebih di bawahnya gitu, jadi versi lebih santai. Gue pikir gitu tadinya, jujur aja. Karena kan gue nyobain Tuono 1000 itu gila banget. I mean, buat motor naked itu tuh bisa dibilang salah satu motor naked yang paling gila di kelasnya 2015 sana. Tapi ternyata pas gue nyobain Silver sama-sama tahun 2014, buset torsinya. Padahal cuma 7,5. Kalau Tuono oke lah, dia 1000 cc V4. Ini 7,5 V-twin. Bener-bener nggak pakai sensor tenaganya. Kenceng banget. Bener-bener dilepas total. Jadi tadi gue pikir Silver itu motor yang lebih comfort dibanding sama Tuono. Kenyataannya tidak. Unexpected banget sih asli. Terus yang bikin gue agak kaget juga adalah ini gue ceritain juga di video gue yang sebelumnya. Jadi riding mode-nya itu beda banget sama Tuono. Sama-sama ada 3. Sama-sama ada T, S sama R. Tapi kalau di Tuono T itu adalah mode track. Kalau di sini T itu adalah mode touring. Sedangkan S sama-sama sport, R sama-sama rain. Jadi bedanya sepele banget, cuman T track dan T touring. Tapi jadinya gue pikir T itu tadinya mode paling kencang di Silver. Jadi waktu itu gue pernah nyobain, bukan pernah nyobain, jadi waktu itu pertama kali gue nyobain Silver, modenya gue ganti langsung ke mode T kan. Karena ya gue pengen. Gue ubah ke mode T. Terus menurut gue kayak kok gini doang sih, kok cuma segini doang, padahal mode track nih. Gue pikir gitu dalam hati kan. Terus gue sempet break, isi bensin, gue gue ganti mode ke mode S. Terus ternyata buset, gue expect motornya akan lebih jinak ya, karena mode sport sama mode track kan ya pasti lebih rendah mode sport kan, seperti di Tuono gitu. Terus ternyata pas gue coba, buset ngaco banget torsinya. Bener-bener lah kok gini. Terus setelah berhenti lagi, setelah break, gue search kan, oh ternyata nggak sama Tuono. Ternyata si riding mode-nya T itu bukanlah track tapi touring. That's why di Silver mode T itu lebih lemah dibanding sama mode S dari segi power. Ternyata beda banget. Tapi jadi sebuah hal yang lucu banget sih, karena kan gue di Aprilia itu udah nyobain Tuono, RC4 gitu-gitu kan, motor high performance mereka kan. Terus gue pikir kayak oh ya udah gitu. Pas gue nyobain ini wanjrit. Agak nggak expect aja. Ramai sekali Ragunan. Happy holiday. Happy holiday. Apa sih holiday? Oke lanjut. Jadi kalau ditarik kesimpulan, motor ini tuh kayak gimana sih? Jadi motor ini tuh sebenarnya motor gede yang sangat-sangat cukup. I mean buat gue dimensinya dia yang nggak terlalu besar itu sebuah kelebihan sih, karena jadinya compact banget dan jadi enak banget kalau dipakai di tengah kota maksudnya. Jadi lu tuh slop strip masih enak banget dan motornya cukup nimble menurut gue. Meskipun memang menurut gue pribadi motornya itu sebenarnya enaknya dibuat agak kenceng gitu dibanding sama jalan santai. Tapi dipakai santai pun buat gue masih bisa. Paling tinggal lo ganti riding mode aja ke touring gitu.
dia lumayan kok ngekatnya. Setahu gue mungkin sekitar 20% ngekat powernya. Jadi jauh lebih kalem motornya dibanding sama versi 100% ya. Terus motornya itu salah satu motor yang jarang banget di pasaran, yang full papernya apalagi, karena ini kan full paper. Dan ini anyway pajaknya panjang banget, masih setahun, dan pajaknya super murah. Kalau gue boleh spill, ini tuh pajaknya sekitar 1,5 jutaan aja setahun. Jadi buat motor Itali 750 cc V-twin ini sangat affordable sekali. Pajaknya biasanya udah 3 jutaan kalau motor-motor segini itu. Jadi kedua itu. Terus kedua tadi apa namanya? Pertama itu motornya compact. Terus kedua nih, lihat nyelip begini tuh masih enak gitu. Compact sekali. Motornya compact banget, jadi enak buat dipakai nyelip. Terus kedua, dia jarang yang ada di Indonesia, apalagi full paper. Terus berikutnya, motor ini tuh motor buat kalian pecinta torsi, karena torsinya ajib banget, torsinya asik banget. Bener-bener apa ya, bener-bener gue sih kalau ngebandingin ini sama let's say R6N misalnya ya, yang sekitar 600-700 cc-an 2 silinder juga, beda jauh banget, jauh lebih ngejambak ini, karena bobotnya juga lebih ringan ini juga kan. Jadi torsi per kilogramnya itu lebih ajib ini dibanding sama R6N jauh gitu. Cuma memang dibanding sama R6N juga, ini tuh memang lebih panas. Jadi ya satu hal yang perlu dicatat aja, ih ada pakunya ban ya, untung tubeless jadi aman. Jadi hal yang harus dicatat aja bahwa motor ini juga lebih panas dibanding sama motor Jepang pastinya, tapi dengan konsekuensi tenaganya juga jauh lebih gede dan lebih asik dibanding sama motor Jepang gitu. Dan buat kalian yang suka tampil beda, ini tuh poin penting. Sebenarnya itu nggak beda jauh sama poin kedua tadi, di mana motor itu jarang di pasaran. Tapi selain itu motor juga desainnya orang umum. Kalau kata temen gue, kalau gue yang naikin karena tinggi badan gue 190 cm, ini tuh kayak bison bore up dimensinya. Terus desainnya juga simple, sederhana, nggak yang wah banget, modern. Jadi nggak runcing-runcing gitu. Menurut gue pribadi masih humble banget desainnya sih. Lalu berikutnya adalah karakter suaranya. Karakter suara mesin V-twinnya ini loh, meskipun di belakang knalpot akranya masih slip on ya, belum full sis, masih ada katalis, tapi suara merdunya itu loh tetap keluar, tetap kedengeran, dan tetap enak di kuping. Apalagi dia knalpotnya 2 kan, stereo kanan kiri. Jadi kalau lu riding pakai motor ini tuh berasa banget enak ya, asik banget dengerin suaranya tuh. Gue aja kalau bawa motornya itu hampir nggak pernah pakai dengerin lagu. Jadi ya udah dengerin suara si knalpotnya aja, karena enak sekali kawan. Ya begitulah kurang lebih. Memang motor Italia itu salah satu motor yang ajib secara performance, secara looks, handling juga ajib juga. One thing to note, ini tuh sudah pakai Öhlins di belakang, shock depan pakai punyanya Tuono, berikut Brembo-nya, terus dia sudah pakai selang radiator dari Samco, terus ada beberapa aksesoris lainnya juga. Jadi memang aksesorisnya lumayan berasa, tapi motornya itu cuma dijual sekitar 189 juta rupiah dan masih bisa nawar, masih bisa ditawar. Jadi silahkan tawar aja kalau kalian emang suka dengan motor yang unik, nggak umum, dan performanya ganas ini. Kalian bisa cek di Instagramnya Motobrats atau motobrats.katalog mengenai info lebih lengkap. Atau kalau saran gue sebenarnya langsung telepon aja tim salesnya. Jadi kalian langsung nanya aja, atau langsung main ke showroomnya aja yang ada di Cinere gitu. Motor ini motor Motobrats, thank you buat Motobrats karena sudah mempercayai gue untuk bikin video YouTube-nya. Kalau kalian berminat langsung aja sikat motor ini di Motobrats. Terus kalau kalian punya kritik dan saran, silahkan komen aja
kasih masukan ke gue, karena gue butuh banget banyak masukan. Berhubung channel ini belum lama dan baru banget, jadi gue butuh banyak masukan dari kalian. Enaknya channel ini dibawa kemana, atau enaknya kita nyobain motor apa. Kalian juga bisa request di lihat akun Instagramnya Motobrats, terus request gue, bang review motor ini dong. Boleh, karena gue memang bisa nge-review semua motor yang ada di Motobrats. Jadi feel free aja, kita happy bareng, kita santai di channel ini sambil ngomongin motor-motor yang mostly jarang di pasaran, atau mungkin cuma ada satu di Indonesia. Jadi feel free aja buat ngobrol-ngobrol santai. Karena kalau kalian mau lihat review dengan proper, lihatnya di channel Motobrats TV. Kalau di sini kita cuma ngobrol-ngobrol santai aja mengenai motor-motor yang lagi gue test ride, baru masuk di Motobrats, atau memang gue lagi pengen aja. Jangan lupa like, comment, and share, and subscribe. Apapun lah, kalau nggak suka juga silahkan dislike aja. Kasih tahu ke gue tapi nggak sukanya kenapa ya, biar gue juga bisa ada perbaikan. Oke, kalau gitu sudah memasuki Fatmawati dan menuju ke arah Cinere. Thank you guys buat yang udah nonton sampai detik ini. Semoga kalian suatu saat bisa diberi kesempatan untuk nyobain atau memiliki motor yang asik ini. I'll see you guys in the next video. Bye.